Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Mahfud tegaskan, saya tidak mau ada aparat hingga pensiunan TNI jadi backing. Jakarta, Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan, banyak aparat yang membakingi berbagai praktik ilegal, baik itu mafia tambang maupun mafia tanah. Mahfud menyebutkan, keterlibatan aparat itu selama ini seolah-olah hanya menjadi rahasia umum karena tidak ada yang mau mengungkapkannya ke muka publik. Soal backing-backingan ini saya kira sudah lama ini, cuma tidak ada yang berani ngomong saja. Backing-backing ini sejak dulu, kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022. Mahfud menyampaikan, sebelum menjadi menteri, ia pernah didatangi seorang warga yang mengadukan kasus perampasan lahan oleh sebuah perusahaan. Ia mengatakan, saat meneruskan laporan itu ke seorang pengacara, kasus itu dinilai dapat mudah diselesaikan bila dibawa ke kantor aparat penegak hukum, tetapi mereka tidak berani mengusut kasus tersebut. Datang ke kantor aparat penegak hukum, oh enggak bisa, Pak, di belakangnya ini ada Pak ini, enggak berani, yang begitu tuh sudah lama, kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku menerima banyak laporan keterlibatan pensiunan TNI yang melindungi sejumlah praktik ilegal. Mahfud pun mempertanyakan kekuatan yang dimiliki para purnawirawan itu sehingga mereka bisa terlibat membakingi sesuatu. Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko, Pak, itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak membaking orang, membakingi mafia, jenderal inilah, jenderal ini, kata Mahfud. Mahfud pun mendapat jawaban dari anak buahnya bahwa para pensiunan tentara itu seharusnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa setelah tak lagi berdinas di militer. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan tentara tersebut. Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat, ujar Mahfud. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengusut keterlibatan aparat maupun pensiunan aparat dalam praktik-praktik ilegal. Yang begitu itu banyak dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen menyelesaikan ini. Mari yang lama-lama itu mulai dibuka saja kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya, kata dia. Pada Selasa, 14 Desember 2022, lalu, Mahfud juga sudah angkat bicara bahwa ada aparat yang membakingi tambang. Bahkan, ia mengungkapkan ada pula aparat yang membakingi praktik penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk, yang ironisnya tidak ada yang berani menindak. Saya katakan, loh, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada backing? Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang backing. Kenapa kita pura-pura, kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam Rakernas Satgas Saber Pungli di Grand Mercure Hotel, Jakarta, Selasa siang. Merespons pernyataan Mahfud, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan aparat sebagai backing bila ada cukup bukti. Pada prinsipnya apabila ada buktinya penyidik di Tipiter Bareskrim dan Polda akan ditindaklanjuti, kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu, 14 Desember 2022. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mendorong agar Mahfud melaporkan temuan tersebut ke rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Tidak cukup hanya bicara di media, tapi mengagendakan ini dan membawa ke dalam rapat terbatas, yang dipimpin Presiden, ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Arsul mengatakan, Mahfud selaku sosok yang mengordinir politik, hukum, dan keamanan di Indonesia harus menginisiasi langkah dalam memberantas mafia. Jika temuan Mahfud soal aparat senior yang menjadi backing tambang dibawa ke ratas, maka Jokowi akan memerintahkan Polri memberantas para mafia. Setelah hal-hal itu dilakukan, kata Arsul, DPR akan melakukan pengawasan, apakah perintah Jokowi dilakukan atau tidak. Kami di Komisi 3 akan sangat apresiasi yang kalau sudah disampaikan Menko Polhukam itu, ujar politikus PPP itu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com.
Mari bergabung di grup Telegram, kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompascomupdata, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.